Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauza Fahri Irfanov Allah dengan NIM 19010002 kelas TPA 19 ingin memaparkan presentasi UTS Teknik Pemboran 2 dengan dosen pengampu Bapak Winarto STMT. Yang pertama ada definisi dari casing. Casing merupakan suatu pipa baja dengan fungsi menjaga kestabilan lubang bor agar tidak runtuh. Casing dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada conductor pipe, surface casing, terminal liner. Yang pertama ada conductor pipe atau conductor casing. Conductor casing merupakan rangkaian casing yang pertama yang dipasang setelah lubang bor dibuat. Dan biasanya ukuran dari conductor casing ini berkisar 16 inch sampai dengan 36 inch. Kegunaan dari conductor casing ini ialah menampung drilling fluid agar sirkulasi bisa dilakukan dan mencegah membesarnya lubang pada lapisan yang umumnya bersifat tidak solid atau mudah runtuh. Lalu yang kedua ada surface casing. Surface casing ialah casing yang dimasukkan setelah conductor casing yang berdiameter sekitar 95/8 inch sampai dengan 20 inch. Kegunaan surface casing ini biasanya melindungi formasi dari lapisan air bersih, menutupi formasi dan zona-zona circulation, menyediakan tempat untuk pemasangan BOP. Yang ketiga ada intermediate casing. Intermediate casing ialah casing yang dipasang setelah surface casing yang biasanya digunakan untuk menutup atau mengatasi masalah yang akan timbul di formasi selama pekerjaan berlangsung. Biasanya ukurannya itu berkisar antara 95/8 inch sampai dengan 13,5/8 inch. Lalu yang keempat ada production casing, ialah rangkaian pipa selubung yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran production casing ini sangat bergantung dari perkiraan jumlah produksi dari sumur. Mungkin berkisar diameternya antara 13 inch sampai dengan 7 inch. Kegunaannya itu untuk menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi, memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya, menghubungkan formasi produksi dengan permukaan, dan yang terakhir menyediakan tempat untuk alat bantu produksi. Yang kelima ada liner. Liner ialah merupakan rangkaian casing produksi yang dipasang dalam lubang bor. Kegunaan diameter ukurannya atau intermediate casingnya antara lain 100 feet sampai dengan 150 feet. Kegunaannya untuk mengurangi biaya casing dan biaya untuk running casing. Jika liner ini harus disambung sampai ke permukaan dengan menggunakan rangkaian casing lainnya, maka rangkaian casing ini disebut dengan tieback string. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sambungan casing. Yang pertama ada BTC, Battery Straight Coupling. BTC sendiri yaitu bentuknya itu seperti ulir trapesium dengan jumlah ulir 5 buah. Rangkaian casingnya yaitu panjang atau berdiameter besar dengan untuk rangkaian casing dengan tension load besar. Lalu ada RTC atau Round Trip and Coupling. Bentuk ulirnya itu seperti huruf V dengan jumlah ulir 8-10 per inch. Sambungan ini ada dua macam, yaitu long trip and coupling. Dia mana tension strength-nya itu 30% lebih kuat daripada ST dan C. Lalu yang terakhir ada extreme line casing. Tipe sambungan yang ulirnya itu menyatu. Di sini ulirnya itu menyatu pada badan casing. Bentuk ulirnya trapesium atau segi empat. Sambungan jenis ini terhadap kebocoran yang berdiameter 8,58 inch 8,58 inch sampai dengan 10,3/4 inch yang mempunyai 6 ulir per inch berdiameter kecil, yaitu 7 inch ke bawah mempunyai 6 ulir per inch. Lalu selanjutnya data apa saja yang dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam casing.
Yang pertama, mampu menahan beban burst. Beban burst dapat menyebabkan pecahan casing. Jadi casing itu harus dicek apakah dia mampu menahan beban burst, yaitu tekanan dari luar. Dan yang kedua, mampu menahan beban kolaps, yaitu tekanan dari dalam formasi. Jika tidak mampu menahan, hal ini yang nantinya akan mengakibatkan casing jadi remuk. Yang ketiga, mampu menahan beban tension. Beban tension ini beban gantung antara casing dan sambungannya. Jadi, jika tidak kuat atau melampaui minimum kekuatannya, maka casing akan mengalami deformasi permanen. Deformasi akan terjadi pada sambungan casing. Yang keempat, tidak ada kebocoran pada sambungan pipa. Tidak pernah terkena korosi dan kerapuhan. Yang keenam, mampu menahan beban kompresi. Yang ketujuh, mampu menahan beban puntiran. Lalu di sini ada permasalahan yang sering terjadi terkait dengan casing stepping deck. Pertama ada shallow gas. Shallow gas itu adalah gas dangkal, di mana ketika saat awal pengeboran, lalu si mata bornya itu masuk ke dalam formasi gas dangkal. Jadi disitulah terjadinya shallow gas. Lalu ada loss circulation, di mana lumpur pemboran tiba-tiba hilang seketika sangat cepat. Kenapa terjadi loss circulation? Karena di saat ngebor ada formasi gorong-gorong, ada di dalam formasi itu adanya gorong-gorong yang menyebabkan hilangnya lumpur secara cepat. Gorong-gorongnya itu sangat besar, maka disitulah terjadi loss circulation. Lalu ada self problem, slogging, dan tick. Untuk yang normal itu seperti ini gambarnya. Dan slogging itu seperti menggumpal. Cuttingnya itu menggumpal, jadi terjadinya problem, akhirnya menimbulkan putarannya itu melambat. Putaran bitnya itu melambat. Harus memenuhi syarat keselamatan kerja. Itu merupakan high risk, yaitu sangat-sangat beresiko besar. Dan alatnya pun sangat-sangat mahal, maka dibutuhkannya keselamatan kerja dan memenuhi standar dari keselamatan. Lalu selanjutnya ada pergantian rantai drawalk. Hal ini dapat dilakukan dengan saat mesin drawalk dalam keadaan mati. Jika mesin masih menyala dan drawalk digantikan, maka akan terjadi kecelakaan kerja. Jadi sebaiknya mesin dimatikan lalu digantikan. Sebagai tool pusher dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja pada instalasi pemboran, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengamati secara langsung keamanan pekerja di dalam melaksanakan pekerjaannya. Kenapa harus mengamati langsung? Karena supaya lebih meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja. Lalu selanjutnya, yang dimaksud unsafe condition dalam lokasi pemboran itu apa? Yaitu kondisi-kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja, tempat kerja yang tidak memenuhi standar dan syarat kesehatan dan keselamatan kerja dapat mengakibatkan penurunan daya produksi dan produktivitas. Di sini ada gambar unsafe condition dan di sini ada gambar unsafe action. Di mana unsafe condition ini alat dan bahannya itu tidak memenuhi standar, yaitu rusak. Di sini talinya itu kayak sedikit rada tipis dan di sini orang berada di bawah alat berat, yaitu yang menyebabkan bahaya. Lalu, pada saat dilakukan pekerjaan memberikan pelumas pada crown block, maka traveling block harus dalam kondisi yang seperti apa? Yaitu dalam kondisi naik turun. Kenapa pada kondisi naik turun? Karena supaya rantai daripada crown block itu terlumasi juga sehingga crown block dapat lancar ketika dia saat sedang bekerja. Jadi tidak ada macet ketika dia sedang melakukan kerja, yaitu naik turun, dan supaya longgar. Jelaskan tugas dari rotary helper atau floorman. Tugas floorman atau rotary helper yaitu adalah dengan memahami kedisiplinan, mengetahui pengetahuan dasar teknik pemboran, lumpur pemboran, casing, cementing, BOP,
dan whole problem, dan sebagainya. Karena crewman ini ditugaskan sebagai dia itu harus mengetahui ketika para pekerjanya tidak tahu harus berbuat apa, dia di situ harus turun tangan untuk memberitahu kepada pekerja di lapangan. Jelaskan tujuan diadakannya safety meeting periodik adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mencegah pekerja jika ada yang sakit, maka terlebih dahulu melakukan medical check up dan memberi obat medis. Kenapa perlu dilakukannya meeting? Yaitu supaya tidak terjadinya miscommunication dan mencegah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, jelaskan fungsi dari masing-masing komponen berikut ini. Yang pertama ada mesh. Mesh itu jenis menara. Menara ini mana ya? Menara ini berdirinya itu vertikal atau hampir vertikal, terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan las atau skru. Tipe menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Menara ditahan oleh teleskoping dan diperkuat dengan tali-tali yang ditambah secara tersebar. Lalu yang kedua ada substructure. Substructure ini konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor, dan structure ini memiliki ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Substructure mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mesh, peralatan pengangkat sekitar rangkaian pipa bor dan sebagainya. Lalu ada rig floor. Rig floor atau lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur karena titik nol pemboran itu dilakukan di rig floor atau lantai bor yang berada di atas substructure dan berfungsi untuk menampung peralatan pemboran yang kecil. Dan juga rig floor itu tempat berdirinya menara, mendudukan drawalk, dan tempat driller dan rotary helper. Lalu selanjutnya ada drawalk, merupakan otak dari suatu unit pemboran karena melalui drawalk ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Tugas dari drawalk ini yaitu meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama operasi berlangsung, lalu meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive, dan meneruskan tenaga dari prime mover ke cat heads untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Lalu selanjutnya ada crown block, yaitu merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara yang berfungsi sebagai untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja dengan lancar. Lalu selanjutnya ada traveling block. Traveling block itu merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Lalu selanjutnya ada hook berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook itu terletak di bawah persis traveling block. Lalu selanjutnya ada drilling line. Drilling line itu berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang ditarik oleh hook. Jadi drilling line ini adalah sebuah tali-tali yang dililitkan secara bergantian melalui crown block. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan cut-off program? Cut-off program itu pemotongan yang disesuaikan dengan kondisi rig. Untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena keausan, maka dibuatlah cut-off program. Lalu, apa itu ton mile dan fungsinya dalam sistem angkat? Ton mile yaitu sebuah perhitungan drilling line yang harus dilakukan dengan cermat sehingga didapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya adalah hal apa saja yang harus dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem angkat. Yang pertama dengan pemeliharaan saluran pemboran. Yang kedua
Dengan pelumasan drilling line pada hot spell melakukan penggeseran agar mencegah timbulnya karat. Yang ketiga, inspeksi visual atau pengamatan garis pengoboran. Selanjutnya, peralatan utama apa saja yang ada di lantai bor? Yang pertama ada rotary table, cutwork, pedhole, drawwalk, pipe frame atau V-frame, mosfall, hydraulic head, doghouse, make up and break out tongs, lalu drilling console, dan yang terakhir rotary drive. Jelaskan definisi dari bit. Bit adalah suatu mata bor yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Dan bagaimana sih cara kerja bit? Cara kerja bit yaitu adanya putaran dan beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atasnya akan menyebabkan mata bor itu berputar lalu menghancurkan batuan yang terletak di bawah sehingga menembus semakin dalam batuan tersebut. Dan di dalam bit itu terdapat nozzle. Nih, kiranya di sini. Dan nozzle itu mengeluarkan lumpur untuk mensirkulasikan bor, mensirkulasikan cutting untuk naik ke permukaan dan untuk mendinginkan mata bor sehingga bor tidak akan pecah kepanasan. Selanjutnya, jelaskan bagian-bagian penting dari bit, yaitu cutter gun yang berfungsi untuk menghancurkan dan menembus lapisan batuan yang bersifat lunak atau mudah dihancurkan, yaitu ada bearing supaya bor itu lebih berputar sangat lancar, ada nozzle yaitu tempat keluarnya lumpur pemboran. Lalu ada ball bearing dan roller bearing. Jelaskan secara detail perbedaan mata bor dan sebutkan batuan yang ditembus. Yang pertama ada drag bit. Drag bit ini tidak memiliki roda-roda yang dapat bergerak dan memberikan dengan gaya curve dari pisaunya. Letak jet nozzle pada drag bit ini dirancang agar supaya lumpur yang keluar dari rangkaian pipa bor langsung menyemprot ke blendernya. Hal ini dimaksud agar blendernya tetap bersih, dan drag bit ini biasanya digunakan saat awal-awal kita melubangi formasi, yaitu saat di lapisan awal drag bit ini digunakan. Nah, berarti formasi yang digerus dari drag bit ini adalah formasi awal, yaitu sandstone. Yang kedua adalah mile top bit, salah satu jenis mata bor yang sering dipakai dari gigi-gigi pemotongannya. Nah, cara bit ini itu cara bekerja dengan menggiling atau memotong konennya sehingga menjadi gigi-gigi. Bit ini menembus formasi yang medium, itu batuan lempung. Lalu ada insert bit. Insert bit ini gigi-giginya dibuat dari karbit tungsten yang tahan keausan. Biasanya mata bor ini digunakan untuk menembus lapisan yang paling keras atau paling abrasif, batuan mineral, yaitu batuan gamping. Dan yang terakhir adalah diamond bit. Diamond bit ini pengeboran. Diamond bit ini dia tuh mengebor dengan cara menggerus atau menggerukkannya ke dalam formasi. Dan biasanya diamond bit ini yaitu dia menembus formasi yang sangat keras sehingga diamond bit ini tidak terlalu cepat dalam mengebor. Jadi dia perlahan-perlahan menggerus. Maka dari itu dia tidak secepat bit yang lain. Dan gigi-giginya itu terbuat dari diamond yang kecil-kecil ini. Dan yang terakhir ada PDC bit atau polycrystalline diamond compact. PDC terbuat dari bubuk-bubuk mikro berlian dan paduan keras di bawah suhu tinggi tekanan. Dan pada saat yang tahan benturan seperti paduan memiliki bubuk berlian pada yang lebih tinggi. Dan PDC ini digunakan untuk menggerus formasi yang sedang dan keras. Jadi dia formasinya bisa batuan lempung dan bisa batuan gamping. Selanjutnya di sini ada ukuran bit. Ukuran bit di sini itu ada 3/4 sampai 4,5 inch dengan ukuran API-nya 2/3/8 inch
dengan torsi 3000 sampai 3500 feet per pound. Lalu ada 45/8 inch sampai 5 inch dengan ukuran EPA 22/8 inch, 27/8 inch, maaf, dengan torsi 6000 sampai 70000 feet per pound. Lalu ada 51/8 sampai 73/8 inch dengan ukuran EPA 3,5 inch dengan torsi 7000 sampai 16000 inch feet per pound. Lalu ada 75/8 sampai 9 inch dengan ukuran EPA 4,5 dengan torsi 23.000 sampai 27.000 feet per pound. Lalu ada 95/8 sampai 97/8 inch dengan ukuran EPA 5,5 dengan torsi 28.000 sampai 32.000 pounds per feet. Lalu ada 11/3/4 inch sampai 26 inch dengan ukuran EPA 75/8 dengan torsi 34.000 sampai 40.000 feet per pound. Lalu ada 17,5 inch sampai 26 inch dengan ukuran EPA 85/8 inch dengan torsi 20.000 hingga 60.000 feet per pound. Selanjutnya di sini ada soal studi kasus dengan soal sebagai berikut. Tentu saja langsung jawaban. Yang pertama ada soal studi kasus. Untuk yang pertama, buatlah gambar penampang sumur sesuai data yang ada pada tabel di atas. Yang pertama di sini kedalamannya 3.600, 3.200 maaf, dan kedalaman paling akhir itu 3.600 inch. Di sini ada casing 7 inch, yang di sini 13/38 inch dan sini 9/58 inch. Yang kedua, yang jawaban A, hook load saat menggantung drill string. Ukuran drill collarnya sama dengan 16/1/4 inch outside diameter, 2 13/16 inch drill coral dengan beban dengan berat 83 pound per feet. Ukuran drill pipe sama dengan 4 1/4 inch outside diameter, 3,286 inch inside diameter dengan berat 16,6 pound per feet. Weight on bit sama dengan 22.500 pound, 80% weight drill coral atau berat DC. WDC sama dengan 22.500 di 6,8 menjadi 281585 dikali 6,8. Kedalaman trayek sama dengan 3602 feet. Kenapa 3602 feet? Karena disesuaikan dengan min. Panjang DC sama dengan 28125 pound dibagi 83 sama dengan 338 feet. Panjang DP sama dengan 3602 feet dikurangi 338 feet sama dengan 3264 feet. Berat DP sama dengan 3.264 feet dikali 16,6 pound per feet sama dengan 54.182. Berat total sama dengan WDP ditambah WDC sama dengan 54.182 ditambah 28.125. Buoyancy faktor BF diambil dari density mass 9,4 pound per galon. Jadi 1 dikurangi 9,4 dibagi 65,5 sama dengan 0,856. Berat total lumpur sama dengan WDP ditambah WDC sama dengan 82.307 ditambah 0,856 sama dengan 82.307,856 pound. Jadi hook load drill stringnya 82.307,856 pound. Hook load menggantung casing node diambil intermediate sebab rangkaian casing terpanjang 980 sampai 3.200 feet. Menentukan berat casing. Untuk casing 958 inch dengan tipe K55 dan berat 40 pound per feet dengan kedalaman 0 sampai 70 feet, yaitu 70 dikali 40 dikali 0,856 sama dengan 2.356 pound. Dan casing dengan ukuran 95/8 inch dengan tipe K55 dan dengan berat 3,5 pound per feet dengan kedalaman 70 sampai 302 feet, yaitu 232 feet dikali 43,5 pound per feet dikali 0,856 sama dengan 8638 pound. Selanjutnya, casing 95/8 inch dengan tipe N80 dan dengan berat 47 pound per feet dengan kedalaman 302 hingga 3.200 feet.
yaitu 2898 dikali 47 dikali 0,856 sama dengan 116,592 pound. Jadi berat total hook load casing di lumpur yaitu 2396 ditambah 8638 ditambah 116592 sama dengan 127626 feet. Dan cek kondisi yang menentukan total beban menara adalah berat casing karena casing paling berat dengan 127,626 pound. Ketiga, beban horizontal. Itu gaya horizontal yang bekerja pada menara akibat angin. Rumusnya yaitu W sama dengan 0,004 dikali V kuadrat sama dengan 0,004 dikali 11,02 kuadrat sama dengan 0,543 pound per feet kuadrat. Beban menara akibat angin yaitu W2 sama dengan W kali F sama dengan 0,615 dikali 356 sama dengan 218,94 pound. Yang keempat, beban horizontal pipa yang bersandar pada menara GH sama dengan LDS dikali WDS dikali sin A sama dengan 3602 dikali 16,6 dikali sin 2,5 derajat sama dengan 2608,14 pound. Total horizontalnya LT sama dengan GH plus W2 0,5 kali A dibagi B sama dengan 2608 kali 14 ditambah 218,9 buka kurung 0,5 kali 90 dibagi 83 tutup kurung sama dengan 2726,84. Yang keempat, tegangan kabel bor pada kondisi statis. TF sama dengan beban hook bagi N buka kurung EB tutup kurung pangkat N sama dengan 127,626 dibagi 10 buka kurung 0,98 tutup kurung pangkat 10 sama dengan 15,620 pound. Tegangan statis sama dengan tegangan dinamis. Total beban pada menara pon BT sama dengan Q plus TF plus TD plus PLB sama dengan 127,626 ditambah 15,620 ditambah 15,627 ditambah 120 sama dengan 278,873 pound. Safety factornya 1,25. BT sama dengan 1,25 dikali 278,873 sama dengan 348,591 pound. Yang soal nomor 6. Berapa horsepower-nya? Drawwork HP sama dengan W kali FH dibagi 33.000 dikali 1 per M sama dengan 127,626 dikali 60 dibagi 33.000 sama dengan 273. Safety faktornya sama dengan masih sama yaitu 1,25. Bila dibuat satuan watt 745,7 watt sama dengan 1 HP. 337 dikali 62 dikali 745 dikali 0,7 sama dengan 251,763,23 watt. Yang B, prime mover HP sama dengan HP drawwork dibagi N sama dengan 273,085 sama dengan 321,176 HP. Safety faktornya sama dengan prime mover HP sama dengan HP drawwork bagi N sama dengan 273 dibagi 0,85 sama dengan 321,176 HP. Safety faktornya sama dengan 1,25 321,176 dikali 1,25 sama dengan 401,47 HP. Apabila dibuat kedalaman satuan watt, 1 HP sama dengan 745,7 watt. 401,47 dikali 745,7 sama dengan 299,95,8 watt. Yang kedua ada studi kasus 2 dengan soal sebagai berikut. Dengan perubahan sewariknya 502 dan waktu round tripnya 1 jam yaitu 1002 feet. Jawabannya persamaan cost per feet di mana interval waktu per 2 jam ROP 25 kurangi buka kurung 2 kurangi 1 tutup kurung sama dengan 24 feet per jam dengan F dalam waktu 1 jam 1002 feet dan dalam 2 jam yaitu 2002 feet per jam. Jadi KPF-nya sama dengan CB plus CR buka kurung TT plus TR tutup kurung bagi F sama dengan 1000 tambah 1000 2 tambah 24 dibagi 2002 sama dengan 27.000 dibagi 2002 itu sama dengan 13,8 feet per US dollar. Yang A kapan bit harus diganti setiap 2000 setiap kedalaman 2000 feet. Berapa kos harga yang harus dibayar yaitu 13,48 US dollar per feet. Berapa total cost sampai pergantian bit?
Itu sewa DHM-nya sama dengan 208,3%. Berarti sama dengan 208,3 dikali 2 yaitu 416,6 US dollar. Bit diganti pada kedalaman 2000 feet, CPF-nya sama dengan 1,35 dikali 2000 feet sama dengan 2700 US dollar. Maka biaya sampai bit diganti yaitu adalah 416,6 US dollar ditambah 2700 US dollar sama dengan 3116,6 US dollar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila masih ada kekurangan dari presentasi ini, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.